Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama ulun Abdul Rashid, NPM 18.12.4419. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar bidang fikih oleh dosen Ibu Mardia Agustina STHI MPDI dengan judul Biografi Kiai Haji Asmuni atau Guru Danau. Pada waktu kecil beliau bernama Zarkasi. Kemudian Habib Salim mengkatib nama tersebut diubah menjadi Asmuni. Guru Danau panggilan akrab bagi Tuan Guru Asmuni. Nama Danau yang dilekatkan pada dirinya sebenarnya merupakan nama singkat dari tempat kelahiran dan tempat tinggal beliau, yaitu Danau Panggang. Danau Panggang merupakan salah satu kecamatan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak sekitar 24 pal dari kota Amuntai. 1. Kelahiran. Guru Danau dilahirkan pada tahun 50-an di Danau Panggang. Ada yang menulis tahun 1951, tahun 1955, dan ada pula yang menulis 1957 sebagai kelahiran beliau. Ayah beliau bernama Haji Masuni atau biasa disapa Haji Sani, dan ibu bernama Hajah Masjubah. Beliau merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Ayah beliau berasal dari Danau Panggang, sedangkan ibu beliau berasal dari Marabahan yang pindah ke Danau Panggang. Guru Danau hidup di lingkungan keluarga yang sederhana dan taat beragama. Ayah beliau dulu bekerja sebagai buruh kapal atau buruh angkut dengan pendapatan yang pas-pasan di Pasar Lama Banjarmasin. Sampai-sampai sarung bekas orang yang meninggal di kapal pun ayah beliau manfaatkan untuk menuntut ilmu anaknya di Martapura. Tidak menghalangi semangat orang tuanya untuk membiayai pendidikan anaknya. 2. Pendidikan. Pada tahun 1971, Guru Danau memulai pendidikan tingkat dasar di Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan pesantren Mu'allimin Danau Panggang dan Madrasah Sanawiyahnya di sana juga. Setelah itu beliau meneruskan studi ulia atau aliyahnya di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Beliau juga belajar atau mengaji duduk kepada sejumlah ulama berpengaruh di Martapura. Di antaranya adalah Tuan Guru Seman Mulia, Tuan Guru Royani, dan Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Setelah tamat di pesantren Darussalam, Guru Danau sempat pulang ke kampung halaman. Tidak lama kemudian, pada tahun 1978, atas anjuran dari Guru Sekumpul, untuk belajar lagi di pesantren Datuk Kelampayan Bangil di Jawa Timur. Di sini, Guru Danau belajar dengan ulama karismatik keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Dengan ulama besar ini, beliau mendapat bimbingan spiritual dan belajar secara khusus dengan guru Bangil dalam waktu tertentu. Saat di Bangil, beliau dibiayai oleh orang Nagara yang biasa beliau sebut Pak Kacil. Selain di Bangil, beliau juga berkunjung ke para ulama-ulama yang di tanah Jawa dan sempat menimba ilmu di sana, yaitu 1. Kiai Haji Hamid Fasuhuan, 2. Habib Saleh Al-Hamid Jember, 3. Mbah Malik Purwakerto, 4. Kiai Syakuhu Nusobo, 5. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih Malang, 6. Habib Anis Al-Habsyi Solo, 7. Habib Ahmad Bafakih Tempel Yogyakarta, 8. Mbah Mangli Magelang. 3. Menikah. Pada tahun 1980, Guru Danau menikah dengan Haji Jamilah binti Maskur yang berasal dari desa Bitin, dan beliau memperoleh 13 orang anak
7 putra dan 6 putri. Nama anak-anak beliau adalah: yang pertama Wahid, kedua Ladaniyah, ketiga Musanna, keempat Mufidah, kelima Muktiah, keenam Nur Ainah, ketujuh Nur Hasanah, kedelapan Haudi, kesembilan Syahli, kesepuluh Mujibur Rahman, kesebelas Syamsuddin, ke-12 Mujahidah, dan yang ke-13 Muhammad Nasih. 4. Sepak terjang di masyarakat. Pada usia 25 tahun, Guru Danau membuka pengajian agama di Desa Bitin pada tahun 1980. Waktu pengajiannya malam minggu dan beliau juga mengajar di pesantren Salatia. Pada tahun 1981, beliau kembali membuka pengajian di kampung halaman sendiri. Jadi setelah 1 tahun berjalan pengajian, beliau membuka kembali pengajian di kampung halaman sendiri, yaitu Danau Panggang, yang diadakan pada setiap malam Selasa. Sebelum beliau membuka pengajian, beliau terlebih dahulu meminta izin kepada guru sekumpul. Guru sekumpul mengizinkan, tetapi dengan syarat tidak boleh meminta dana dari masyarakat dalam kurung permintaan, dan harus memakai dinding atau penghalat yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, dan harus ikhlas. Pada sekitar tahun 1998, Guru Danau kembali membuka pengajian di Mabuun Tanjung yang diadakan pada tiap malam Rabu. Pengajian di Mabuun ini merupakan pengajian terbesar beliau yang dihadiri oleh puluhan ribu jamaah. Cara penyampaian beliau juga tidak luput dari bahasa yang dominan digunakannya, yaitu bahasa Banjar. Selain memiliki 3 buah pengajian, beliau juga mengasuh 4 buah pesantren. Di antaranya Pesantren Darul Aman di Baberik Hulu, Pesantren Raudatus Sibyan di Desa Longkong, Kecamatan Danau Panggang, Pesantren Ar-Raudhah 1 di Jarota Balong, Pesantren Ar-Raudhah 2 di Pangkalan Bun. Aktivitas lain yang juga banyak menyita waktu beliau adalah menerima tamu dengan berbagai kepentingan. Setiap harinya rumah beliau banyak dikunjungi tamu dari berbagai daerah. Mereka yang bertamu ini berasal dari berbagai lapisan, mulai dari pejabat, ulama, politisi, kalangan akademis, pengusaha hingga rakyat biasa. Guru Danau termasuk figur ulama Banjar karismatik yang memiliki jamaah pengajian ribuan orang, dan juga dikenal sebagai ulama kecenderungan sufistik yang kental. Guru Danau dan Guru Zuhdi memiliki amaliyah rutin bersama jamaahnya yang identik dengan guru sekumpul. Ya, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata ulun yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari kata-kata ulun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.